Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Duha dengan NIM 212020 388 620 8076. Mahasiswi Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Nah, pada video pembelajaran ini saya akan membahas materi akidah akhlak dengan tema adab-adab dalam Islam. Adapun poin dalam pembahasan video pembelajaran ini ada 5 poin. Di antaranya yaitu yang pertama adab berpakaian, adab berhias, adab perjalanan, adab bertamu, dan adab menerima tamu. Adab merupakan norma atau sopan santun yang didasarkan pada aturan agama. Langsung saja yang pertama kita bahas yaitu adab berpakaian. Pengertian adab berpakaian dalam Al-Quran menggunakan 3 istilah untuk pakaian. Yang pertama yaitu libas. Kata libas dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 10 kali. Libas pada mulanya berarti penutup, sesuai dengan fungsi pakaian yaitu sebagai penutup. Yang kedua yaitu siap, disebutkan sebanyak 8 kali. Pakaian dinamai siap atau saub karena ide dasarnya adalah bahan-bahan pakaian agar dipakai. Kemudian yang ketiga yaitu sarabil, ditemukan sebanyak 3 kali. Kata sarabil berarti pakaian dalam artian apapun itu bahannya. Nah, jadi itulah 3 istilah pakaian dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 20 dan 22 menjelaskan peristiwa ketika Adam dan Hawa berada di surga, yang berbunyi, فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ. yang artinya, maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya. Dan setan berkata, Tuhan kamu tidak melarangmu dan mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal dalam surga. Nah, dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa menutup aurat merupakan perilaku yang dilakukan oleh manusia sejak Adam dan Hawa masih di surga. Namun, karena godaan setan, aurat manusia terbuka. Kemudian segera ditutup dengan pakaian sebagaimana tabiat awalnya, seperti dengan istilah kata sarabil yang berarti pakaian dalam artian apapun bahannya. Nah, ayat tersebut juga menyampaikan bahwa yang mempunyai ide untuk membuka aurat adalah setan, dan karenanya tanda-tanda kehadiran setan adalah terbukanya aurat. Adapun fungsi pakaian terdiri dari 4. Yang pertama sebagai penutup aurat, yang kedua sebagai perhiasan, yang ketiga untuk melindungi diri dari bencana, dan yang keempat sebagai petunjuk identitas. Nah, fungsi pakaian yang pertama yaitu sebagai penutup aurat. Kata aurat terambil dari kata ar yang berarti onar, aib, dan tercela. Dalam konteks hukum agama, aurat dipahami sebagai anggota badan tertentu yang tidak boleh dilihat kecuali oleh orang-orang tertentu. Sebagaimana fungsi awal pakaian yaitu sebagai penutup aurat, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Nah, untuk pakaian wanita ada disebut dengan istilah jilbab atau kerudung yang menutupi kepala kecuali muka. Nah, dalam busana muslim haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, tidak jarang atau transparan dan ketat. Yang kedua, tidak menyerupai pakaian laki-laki. Yang ketiga, tidak menyerupai busana khusus non-muslim, dan yang keempat, pantas dan sederhana. Selanjutnya, fungsi pakaian sebagai perhiasan. Adapun salah satu unsur mutlak dari keindahan adalah kebersihan. Nah, berhias merupakan naluri manusia. Seorang sahabat Nabi pernah bertanya kepada Nabi,
Dia berkata, seseorang yang senang pakaiannya indah dan alas kakinya indah, apakah termasuk keangkuhan? Kemudian Nabi pun menjawab, sesungguhnya Allah itu indah, senang kepada keindahan, dan keangkuhan adalah menolak kebenaran dan menghina orang lain. Nah, dalam Al-Quran juga memerintahkan agar umat Islam berpakaian yang indah ketika ke masjid atau beribadah, sekaligus mengecam mereka yang mengharamkan perhiasan yang telah diciptakan Allah untuk manusia. Dan mengenai metode pakaian, yang terpenting yaitu tidak melanggar batas-batas ketentuan agama. Kemudian yang ketiga, melindungi diri dari bencana, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nahl ayat 81 yang artinya, dan Dia jadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas dan pakaian atau baju besi yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmat-Nya atasmu agar kamu berserah diri kepadanya. Yang keempat, sebagai petunjuk identitas. Pakaian dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk. Yang pertama, pakaian untuk menutup aurat sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Untuk aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali tangan dan wajah, dan bagian pria menutup anggota tubuh mulai pusar sampai lutut. Yang kedua, pakaian difungsikan sebagai ekspresi dari suatu kreativitas di bidang fashion sehingga bernilai perhiasan. Untuk membiasakan adab berpakaian, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, disunahkan memakai pakaian yang bersih, rapi, pantas, dan serasi. 2. Berpakaian tidak hanya sekedar menutup aurat, tetapi juga jangan ketat dan transparan. 3. Pakaian laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan, dan begitupun sebaliknya. 4. Untuk menunjukkan ketenaran dan kesombongan. 5. Disunahkan berdoa ketika memakai dan melepas pakaian. 6. Tidak berpakaian yang bergambar makhluk hidup atau ada simbol agama non-muslim. 7. Mendahulukan bagian kanan pada saat berpakaian. Materi selanjutnya yaitu adab berhias. Pengertian adab berhias. Berhias dalam ajaran Islam bertujuan untuk ibadah dan mencari ridha Allah. Berhias dalam bahasa Arab disebut dengan kata tazayyana yatazayyanu. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berhias diartikan sebagai usaha memperelok diri dengan pakaian ataupun lainnya yang indah-indah, berdandan dengan dandanan yang indah dan menarik. Sementara secara istilah merupakan upaya setiap orang untuk memperindah diri dengan berbagai busana, hiasan, ataupun yang lainnya dan dapat memperindah diri bagi pemakainya, sehingga memunculkan kesan indah bagi yang menyaksikan serta menambah rasa percaya diri. Nah, pada hakikatnya berhias itu dapat dikategorikan sebagai akhlak terpuji, sebagai bentuk perbuatan yang diperbolehkan bahkan dianjurkan selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam. Selanjutnya, bentuk adab berhias. Ada beberapa aturan yang harus ditaati oleh seorang muslim dalam berhias, yaitu yang pertama, berhias hanya untuk beribadah. Artinya, segala bentuk kegiatan berhias diorientasikan sebagai bentuk nyata bersyukur atas nikmat dan bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang kedua, dalam berhias tidak dibenarkan menggunakan bahan-bahan yang dilarang agama. 3. Dilarang berhias dengan menggunakan simbol-simbol non-muslim. 4. Tidak berlebih-lebihan. 5. Dilarang berhias seperti cara berhias orang jahiliyah. 6. Berhias menurut kelaziman dan kepatutan dengan memperhatikan jenis kelamin. 7. Dilarang berhias untuk keperluan berfoya-foya ataupun ria. Selanjutnya, membiasakan adab berhias. Islam mengajarkan untuk hidup secara wajar, berpakaian secara wajar, berhias secara lazim, jangan kurang dan jangan lebih. Ada beberapa hal yang diharamkan dalam perhiasan. Yang pertama, bagi laki-laki memakai emas dan sutra. 2. Pakaian yang mempertajam bagian tubuh atau pakaian ketat. 3. Laki-laki menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki. 4. Pakaian yang berlebih-lebihan untuk kesombongan. 5. Tato dan mengikir gigi. 6. Menipiskan alis. Dan 7. Menyambung rambut. Materi selanjutnya yaitu adab perjalanan. Pengertian adab perjalanan. Dalam bahasa Arab, ditemukan kata rihlah atau safar yang mempunyai pengertian sama dengan perjalanan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan makna perjalanan sebagai perihal atau cara, gerakan, dan sebagainya.
berjalan atau bepergian dari suatu tempat ke tempat yang lain untuk suatu tujuan. Kemudian bentuk adab perjalanan. Yang pertama, adab sebelum berangkat. Ketika hendak keluar rumah dimulai dengan pamitan atau meminta izin kepada orang tua, dan ketika meninggalkan rumah seraya berdoa dengan doa Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah, yang artinya dengan nama Allah aku bertawakal kepadanya, tiada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. Yang kedua, adab ketika di perjalanan. Ketika dalam perjalanan melihat sesuatu yang indah, maka hendaklah mengucapkan subhanallah. Dan ketika menikmati makanan atau minuman di perjalanan, hendaknya membuang sampah pada tempatnya. Dan apabila berjalan kaki, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menjaga akhlak perjalanan. Yang pertama, berjalan di sebelah kiri. Yang kedua, jangan berkejar-kejaran di jalan, berteriak, dan sejenisnya. 3. Apabila berjalan berkelompok, jangan mengganggu atau menghalangi pengguna jalan yang lain. 4. Jika menemukan benda-benda berbahaya, misalnya paku, pecahan kaca, dan lain-lain, hendaklah diambil dan dibuang pada tempat sampah. 5. Jika ada trotoar, maka berjalanlah di trotoar. 6. Jika hendak menyeberang jalan, hendaknya menyeberang di tempat-tempat penyeberangan seperti zebra cross dan jembatan penyeberangan. Selanjutnya, adab ketika kembali dari perjalanan. Sebagai ungkapan rasa syukur atas keselamatan selama perjalanan, maka sesampainya di rumah hendaklah segera mengucapkan hamdalah, yaitu alhamdulillah, kemudian sujud syukur dan sholat sunnah. Materi selanjutnya yaitu adab bertamu. Pengertian adab bertamu. Dalam pergaulan sehari-hari, istilah bertamu sering disamakan dengan istilah silaturahim dengan tujuan untuk menjalin silaturahim. Bertamu atau silaturahim, di samping dianjurkan oleh ajaran agama, juga merupakan tradisi masyarakat yang perlu dilestarikan. Dengan bertamu, seorang bisa menjalin persaudaraan, bahkan dapat menjalin kerjasama untuk meringankan berbagai masalah yang dihadapi dalam kehidupan. Nah, ada kalanya seseorang yang bertamu karena adanya urusan yang serius, karena problem masyarakat, atau hanya sekedar bertandang karena lama tak ketemu atau berjumpa, ataupun sekedar untuk mampir sejenak. Selanjutnya, bentuk adab bertamu. Dalam bertamu, tentu saja ada beberapa cara dan adabnya. Hal ini bertujuan untuk menjalin hubungan yang harmonis dan langgeng. Dalam Islam mengatur tata cara, yaitu yang pertama memilih waktu yang tepat, 2 mengetuk pintu atau membunyikan bel, 3 tamu laki-laki dilarang masuk ke dalam rumah apabila tuan rumah hanya seorang wanita, 4 memperkenalkan diri apabila tuan rumah belum kenal, 5 mengucapkan salam maksimal 3 kali dengan pelan-pelan. Nah, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim menjelaskan bahwa jika seseorang di antara kamu telah meminta izin 3 kali, lalu tidak diizinkan, maka hendaklah dia kembali. Kemudian yang keenam, apabila sudah dipersilahkan masuk, maka masuklah dengan sopan. 7. Jangan duduk sebelum dipersilahkan. 8. Mengutarakan maksud dan tujuan dengan sopan. 9. Jika disuguhkan makanan, makanlah dengan sopan. 10. Jangan melirik-lirik. Lama waktu bertamu maksimal 3 hari, dan mengucapkan salam sebelum pulang. Materi selanjutnya yaitu adab menerima tamu. Pengertian adab menerima tamu. Memuliakan tamu merupakan perwujudan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menerima tamu atau ketamuan diartikan sebagai kedatangan orang yang bertamu, melawat, atau berkunjung. Kemudian secara istilah, menerima tamu dimaknai sebagai menyambut tamu dengan berbagai cara penyambutan yang wajar atau lazim, dilakukan menurut adat ataupun agama dengan maksud untuk menyenangkan atau memuliakan tamu, atas dasar keyakinan untuk mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah. Selanjutnya, bentuk adab menerima tamu. Apabila kita kedatangan tamu, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, berpakaian sopan. 2. Terimalah tamu dengan sopan santun dan ramah. 3. Menjawab salam. 4. Menunjukkan wajah yang berseri-seri tanpa membedakan siapapun tamu yang hadir. 5. Wanita yang sendirian di rumah dilarang menerima tamu laki-laki. 6.
mempersilahkan masuk dan duduk. 7. Menyuguhkan hidangan dan minuman. 8. Apabila tamu tersebut ingin ketemu orang tua kita, maka segera beritahu orang tua. 9. Ajaklah bicara dengan penuh kehangatan dan keakraban. 10. Jawablah salam apabila tamu mengucapkan salam ketika untuk pamit. 11. Antarlah tamu sampai ke depan rumah atau halaman rumah ketika pulang. Nah, itulah tadi materi dari tema adab-adab dalam Islam. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Terima kasih telah menyimak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.